Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali menikmati indahnya bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan bahagia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Expresso yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita renungkan kembali tujuan utama dari ibadah puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan. Dalam firman-Nya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Namun untuk mencapai ketakwaan itu, kita harus memahami bahwa puasa memiliki tingkatan-tingkatannya. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal 3 tingkatan dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu puasa jasmani, puasa nafsiyah, dan puasa rohani. Puasa jasmani, as-shaum al-um, menahan lapar dan dahaga. Tingkatan pertama dari puasa ini adalah puasa jasmani, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini adalah tingkatan puasa yang paling dasar yang wajib kita jalankan sesuai syariat, sesuai sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. As-syamu junnatun, puasa adalah perisai. Artinya, puasa menjadi pelindung bagi diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Namun, jika kita hanya sebatas menahan lapar dan haus tanpa menjaga amalan lain, maka kita hanya akan mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Rabbi shaimun laisa lahu min siyamatin illal ju' wal 'adz. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Oleh karena itu, kita harus naik ke tingkatan puasa yang lebih tinggi. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan kedua, puasa nafsu, as-shaum al-khusus, yaitu puasa menjaga panca indera. Tingkatan kedua adalah puasa yang menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu, baik itu dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran yang dapat merusak pahala puasa kita. Puasa bukan hanya soal menahan lapar, tetapi juga menahan lisan dari berkata buruk,
menjaga mata dari melihat hal yang dilarang, menahan telinga dari mendengar gosip, serta mengendalikan hati dari niat yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillah hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, sahabat Expresso TV, mari kita jadikan puasa ini sebagai sarana untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan memperbaiki akhlak kita, agar puasa yang kita jalankan lebih bermakna dan mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat Expresso TV yang dirahmati Allah, tingkatan puasa tertinggi yaitu puasa ruhani, as-shaum khusus al-khusus, yaitu puasa hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tingkatan ini, seseorang tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsunya, tetapi juga memusatkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini dilakukan dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dengan memperbanyak zikir, tadarus Al-Quran, merenungkan kebesarannya, serta menjauhkan diri dari ketergantungan dunia. Orang yang berada dalam tingkatan ini tidak akan terpengaruh oleh dunia, tidak mudah marah, tidak mudah gelisah, dan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Mereka lebih banyak mengingat akhirat dan senantiasa merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Al-ayat. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguh-sungguhnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka puasa pada tingkatan ini akan membawa seseorang kepada ketenangan batin, kebahagiaan sejati, serta kedekatan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Expresso yang dimuliakan Allah, dari tiga tingkatan puasa ini, mari kita bertanya kepada diri kita, di tingkatan manakah puasa kita saat ini? Jika masih berada di tingkat puasa jasmani, mari kita tingkatkan dengan puasa nafsiyah, yaitu menjaga lisan, mata, telinga, dan hati kita. Dan jika kita ingin meraih puncak ketakwaan, marilah kita menuju puasa rohani dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita tahun ini, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin.
ihdinas siratal mustaqim. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.